Halo semuanya, kembali bersama saya Abdullah di pembahasan review serial anime. Dan kali ini kita akan membahas anime Noblesse episode ketiga. Jadi, tonton sampai videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Dalam episode ini sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas, cuman kita bisa melihat sebuah pasukan elit dari organisasi Union, di mana hal ini cukup membuat cerita semakin cepat dan tidak sesuai perkiraan gua, di mana pasukan elit ini akan menjadi musuh terakhir season satunya. Tapi ya perkiraan gua salah, karena ini saja langsung ditetemu dengan kehadiran dari cerita pasukan elitnya. Karena mereka langsung saja di sini membuat pertarungannya cukup cepat, yang mungkin saja nanti berakhir di episode 5 atau episode 6, pertarungan dari arc cerita mengenai si pasukan elit ini. Terlebih lagi kita sudah bisa melihat juga langsung di mana ada sebuah adegan anggota pasukan elit DA5, yaitu nama kelompok elit ini ya, DA5 atau DA5, di mana mereka sudah langsung bertemu dengan M21 dan berusaha membawa dirinya untuk ditanyakan mengenai apa yang terjadi pada kejadian di rumah sakit. Apalagi ada Regis dan Seira yang memang langsung berada di tempat pertarungan sebentar antara anggota DA5 dan M21. Ya nanti akan saya bahas secara bertahap dalam video ini ya. Jadi gimana menurut kalian dengan episode kali ini? Tulis komentar ya. Lalu bantu channel ini dengan subscribe dan like juga videonya agar bisa ditemukan oleh orang lain juga. Thank you ya. Pada pembahasan pertama, mari saya jelaskan sedikit mengenai pasukan yang memiliki kode nama DA5 atau DA5, di mana pasukan elit ini dibentuk sebagai bagian percobaan manusia yang memang digunakan untuk menyelidiki masalah-masalah yang terjadi pada dunia dan masalah-masalah bagian dalam organisasi Union pastinya. Namun sayangnya ya teman-teman, kelompok ini sebenarnya hanya dibentuk untuk membuat ketua dari kelompoknya agar menjadi kuat dengan menyerap anggota lain, yang nantinya akan bisa terlihat pada saat pertarungan klimaksnya ya. Langsung spoiler keras aja ya saya ya. Terlebih lagi kelompok DA5 ini hanya sebuah percobaan. Ingat ya, hanya percobaan. Kalau ada kata-kata percobaan, pastinya arahnya nggak karuan dan masih cukup tersembunyi pastinya. Dan pembentukan DA5 ini sebenarnya hanya tiruan dari pasukan elit sejatinya. Secara kasarnya, pasukan DA5 ini masih kurang stabil jika dibandingkan pasukan elit sejatinya, di mana kekuatannya lebih besar dibandingkan kelompok ini. Terlebih lagi kenapa mereka membuat pasukan tiruan seperti DA5 ini, itu karena mereka ingin membentuk sebuah tentara besar dengan kekuatan dahsyat gitu ya. Apalagi di sini kan dunianya ada ngelawan bangsawan dan noblis kan ya. Makanya pasti manusia yang serakah akan membuat segala macam cara untuk menjadi kuat. Nah, setelah mengenal kelompok DA5 ini, mari kita berkenalan dengan anggotanya dengan singkat. Yang sebenarnya mereka tidak akan bertahan lama sih dalam ceritanya, tapi tentu saja karena mereka akan ada dalam ceritanya, jadi lumayan juga untuk dibahas di sini. Yang pertama kita akan ngebahas dengan ketua dari DA5 yang bernama Kranz. Dia ini adalah ketua yang memang menjadi pusat dari kelompok. Dia memiliki kekuatan yang cukup besar dibandingkan dengan anggota yang lainnya, di mana dia memiliki kekuatan serangan yang besar meskipun tanpa senjata sekalipun. Selain memiliki kekuatan yang bertarung yang besar, dia juga memiliki kekuatan untuk menyerap kekuatan dari anggota lain, di mana yang sudah saya bilang sebelumnya, di mana dia nantinya akan menyerap anggota DA5 lainnya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar ketika melawan musuhnya nanti. Ya musuhnya si Raizel sih, jadi ya bisa dibayangkan kekuatan besar si Raizel ini kan cukup besar ya. Jadi kalau pas ngelawan si Kranznya itu sudah tidak berkutik ya, meskipun sudah menyerap kekuatan dari anggota lainnya. Yang kedua adalah Shark. Seperti yang sudah kita lihat ya, dari episode 1 dan episode 3 di sini, Shark adalah orang yang berambut keriting dan memakai senjata pisau. Sesuai dengan penampilannya, dia adalah orang yang cukup brutal dan tidak memiliki hati nurani, di mana dia cukup senang untuk membunuh orang-orang untuk kesenangannya dirinya sendiri. Jadi ya sifatnya yang sudah cukup tercerminkan ya sebagai orang yang memiliki sifat sadistik. Namun meskipun begitu, Shark yang memiliki sifat yang tidak biasa dan brutal, dia masih cukup takut dan menahan diri jika berhubungan dengan sang ketua DA5 yaitu Kranz. Karena ada sesuatu ketika di mana dia ingin membunuh M21 nantinya, itu ditahan oleh Kranz. Disitulah saat di mana Shark langsung menahan diri dan langsung berhenti begitu saja. Itu nanti akan bisa terlihat di episode 4 ya pastinya. Yang ketiga adalah Hammer. Ya, seorang cowok gemuk yang sudah kita lihat selalu bersama Shark dan selalu makan juga. Seperti sebuah stereotip ya, kalau karakter gemuk pasti selalu disandingkan dengan selalu makan dan tidak berhenti untuk makan makanan. Meskipun begitu, dia ini cukup memiliki sifat yang sama dengan Shark. Namun, dia lebih memiliki pemikiran logika yang lebih jalan atau lebih punya otak lah kasarnya. Karena dia mengerti jika dia sedang dalam masalah atau menggunakan situasi untuk menguntungkan dirinya. Jadi jika dia menemui lawan yang kuat, dia akan merasakan kekuatan lawannya dan bergerak mundur untuk menghindari kekalahan atau masalah panjang nantinya.
Yang keempat adalah Tao. Sesuai dengan perilaku yang diperlihatkan dalam episode ini, dia adalah orang yang ahli dalam teknologi. Meskipun begitu, dia cukup memiliki kekuatan yang besar untuk kabur nantinya. Karena dia ini adalah orang yang cukup baik sebenarnya, tidak seperti anggota lain, di mana dia memilih untuk menghindari pertarungan yang ada dan menyusun strategi untuk mengalahkan musuhnya. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu adalah Takeo. Dia ini sebenarnya sama seperti Tao, di mana dia memiliki hati yang cukup baik. Namun ketika pertarungan nantinya, dia akan mengerahkan semua kekuatannya untuk mengalahkan musuh-musuh yang sedang dia hadapi. Senjata yang dia pakai adalah pistol dan senjata sniper. Saya nggak tahu nama senjata sniper sebutannya apa ya, jadi saya sebut sniper aja. Tapi dia ini bisa memakai berbagai macam senjata api. Nggak cuma sniper saja, ada pistol dan ada yang lain juga nantinya. Dia masuk ikut dalam percobaan ini itu dikarenakan diancam oleh pihak Union dengan membuat ancaman mengenai adiknya yang hilang. Namun langsung saya spoiler saja di sini ya. Sayangnya si Takeo ini adalah anak yatim piatu dan tidak memiliki saudara sama sekali. Jadi ketika dia bertemu dengan Dr. Aris, sang ketua percobaan ini kan perempuan tuh. Nah, si Takeo ini menganggap itu adalah adiknya. Namun sayangnya itu cuma tipuan untuk membuat Takeo mengikuti percobaan di sini. Sayang sekali ya, mengancam dengan keluarga. Dan langsung sedikit spoiler saja, nanti di dalam ceritanya, Tao dan Takeo ini nantinya akan bergabung dengan si M21 dan tinggal bersama Raizel dan Frankenstein, di mana mereka berdua nantinya akan menjadi pasukan keamanan di sekolah juga, sama seperti M21 di sini. Jadi ya, kita akan bisa melihat kelucuan dari si Tao yang memang kelihatannya itu sangat bebas gitu orangnya ya. Jadi enak banget untuk ngeliatin si karakter Tao ini nantinya akan lebih aktif dalam percakapannya. Mudah-mudahan ya jika mereka tidak mengikis komedi yang ada, padahal enak pada komedinya. Masuk dalam pembahasan kedua, yaitu di mana mengenai cerita yang ada di sini. Yang saya maksud adalah jalur cerita yang memang cukup cepat, membuat suasana menontonnya seperti sedang berlari ya. Yang saya maksud adalah adegan di mana M21 sedang dicegat oleh Shark dan Hammer di taman. Disitu kan tiba-tiba datanglah si Regis dan Saira. Nah, di sini seharusnya Regis dan Shark itu ada adegan bertarungannya. Karena dengan melihat logika dari sifat Shark dan Hammer, mereka pastinya akan melakukan pertarungan yang bertujuan untuk melenyapkan saksi mata ketika melihat anggota mereka ini. Namun sayangnya di sini tidak diceritakan ya, karena dengan melihat si Regis bertarung dengan Shark, mungkin kita bisa melihat hal yang menarik nih, yaitu adalah kekuatan dari Regis pada awal-awal cerita di sini. Apalagi rasa takut yang dirasakan sama Hammer dengan Shark ketika melawan bangsawan itu, yang seharusnya bisa menambah suasana menontonnya. Tapi ya mau gimana, cerita terlihat cukup cepat dan loncat-loncat. Saya saja cukup kurang ngerti sebenarnya arah ceritanya mau kemana. Tapi ya cukup dinikmati aja untuk sekarang ya. Dan kemungkinan Regis yang bertarung melawan Shark ini akan terjadi di episode selanjutnya, di episode 4 maksudnya. Karena melihatnya saja cukup terlihat si Shark akan berpikir untuk menghabisi Regis di episode selanjutnya. Dan langsung saja saya akan memberikan spoiler sedikit untuk cerita selanjutnya, di mana keadaan M21 yang sudah ditangkap di sini akan terluka parah ya, karena dia diminta untuk menceritakan keseluruhan cerita dengan apa yang terjadi pada rumah sakit atau markas Union pada saat itu, karena M21 saja yang mengetahuinya. Lalu kita mungkin bisa melihat lagi kekuatan dari Frankenstein dan Regis yang akan mungkin bertarung dengan anggota dari DA5, si Shark dengan Hammer di sini. Jika dipercepat, mungkin saja kita bisa melihat kekuatan dari Saira yang memakai soul weapon sabit hitam gitu ya. Semoga saja ya, karena itu emang keren banget ketika melihat si Saira ini menggunakan soul weaponnya. Nah, itu aja pendapat gue mengenai anime Noblesse episode ketiga. Bagaimana pendapat kalian mengenai seri anime ini? Tulis komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Jika kalian suka dengan pembahasan video ini, tekan tombol subscribe-nya ya, untuk membantu menyemangati gue terus bikin video. Dan jika kalian ingin lebih membantu channel ini, bisa langsung berikan dukungan kalian ke link yang ada di deskripsi. Thank you and bye-bye.